Terkait dengan banyaknya SK yang diluncurkan, dilema tentang GTT dan PTT itu memang tidak pernah selesai, Pak. Kami menghitung Bapak Ibu, untuk tahun ini kita maksimalkan 40% untuk bayar GTT, ya. Sekali lagi kita maksimalkan 40%, ya. Kalau ada Bapak Ibu yang angkanya melewati itu, lapor ke kami, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman mohon maaf yang mengolah ini, ya, mengolah kemarin mungkin ketika ini tidak memperhitungkan kekuatan, ya. Mohon maaf, ini evaluasi di kami, dan khususnya bagi sekolah-sekolah seperti tadi Satap, ya, ataupun di SMP 3 itu nanti kita mencoba untuk mengevaluasi kembali. Tetapi saya lihat hitung-hitungan saya, Pak, kalau 40% itu kan sekitar 30-an juta, 33-an, ya, Bapak, supaya setahun. Kalau itu 6 orang, Pak. Kalau 6 orang, ya. Kalau dengan kondisinya Pak Kepala SMP 3 Motong Gading terbalik, ya, justru hanya APBD-nya cuman 1. Bapak tadi berapa belas orang, Pak Guru? 16 orang yang dibayar dari bosnya 6 orang, ya. Yang sisanya APBD, ya. Yang memang kami berharap Bapak-bapak sami'na wa atokna, ya. Kemudian terhadap tenaga yang baru, untuk menyiasati supaya Bapak Ibu tidak bayar dari Januari, seumpama ada yang tidak pernah dari awal, tahu saat ini datang ke sekolahnya Pak Guru bawa SK mama sekarang, yang sekarang ini kan persyaratan kita bayar itu ada SPNT, Pak. Entah itu dibayar dari APBD maupun dana bos, tetap SPNT menjadi rujukannya. Kalau SK dia terima kemarin lalu datang Senin besok lapor ke sekolah, itu SPNT-nya Bapak buat mulai besok tanggal 28. Maka yang Bapak bayar gajinya adalah bulan April, entah dari bos maupun APBD. Kami juga akan membayar ketika di APBD, kami akan bayar di April ketika dia memang SPNT-nya dinyatakan sejak tanggal 28 besok, ya. Nah, lalu bagaimana yang seperti kasusnya dia sudah mengajar lama di depannya Pak Guru ini bilang tadi di SMP 3 Sekal Timur. Ketika seperti itu maka SPNT-nya dibuat pada tanggal 2 Januari. Ketika mereka memang sudah, mungkin Bapak udah kasih bagi tugas, ya, di awal tahun kemarin di Januari, maka Bapak beri tetap SPNT-nya sejak 2 Januari mereka mulai melaksanakan tugas. Nah, pengecualian bagi yang memang baru, terus SK-nya baru dibawa sekarang ke sekolah, atau Bapak Ibu terima SK-nya sekarang, maka buat SPNT-nya sesuai dengan kondisi realnya kapan dia mulai melakukan tugas, sehingga kita bisa irit 2 bulan untuk pembayaran gaji teman-teman. Kemudian mumpung dibuka tadi oleh Pak Kepala SMP 3 Motong Gading, ketika ada persoalan dengan SK Bapak Ibu yang baru kita terbitkan, umpama yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi selama sekian bulan atau pergi apalagi ke Malaysia, ini parah ini. Ya, harus segera sampaikan, jangan didiamin, ya. Tolong ini, mohon maaf, kita tidak saling mencurigai, tidak kita saling duga, tidak, ya, cuma sedikit ngeh, gitu kan.
Kalau itu didiamin, tenaganya orangnya nggak ada, didiamkan gitu. Bahkan ada kami dapat informasi, mohon maaf ini, pas kita bagi SK sekarang baru diakui dari tahun lalu dia sudah tidak ada, tapi SK-nya tahun lalu terbit gitu. Nah, bagaimana bayar honornya? Entah dibayar dari APBD maupun dana BOS. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada yang bermasalah dengan SK yang baru kami terbitkan, segera laporkan ke kami, ya, terutama yang tidak pernah masuk dan lain sebagainya. Tolong pembinaan kita kepada teman-teman kita baik ASN maupun GTT ini diperketat Bapak Ibu, ya. Jangan sampai kita melakukan pembiaran, ya. Ketika terjadi mereka masuknya Senin Kemis, silakan bina secara lisan dengan baik, pakai tertulis, ya, peringatan pertama, kedua, ketiga, ya. Kalau sudah tidak bisa, minta bantuan, sampaikan kepada UPTD kah, pengawas kah, ya. Kalau tidak bisa dibina, ya sepinate kita binasakan, begitu kan, ya. Karena kenapa, masih banyak kok yang mau, yang rajin, yang bagus, yang mau kita SK-kan. Untuk apa kita pelihara yang tidak berdisiplin baik? Nah, jadi mohon mari kita evaluasi Bapak Ibu, sampaikan kepada kami, karena yang paling tahu persis itu adalah bapak-bapak ibu di sekolah itu, apakah yang bersangkutan masuk atau tidak. Makanya setiap sebelum kita menerima SK selalu kami meminta pernyataan tanggung jawab mutlaknya Bapak Ibu atas usul yang disampaikan, kondisi existingnya itu berapa. Bisa saja di awal tahun sekarang 15 orang, nanti di akhir tahun itu mungkin tertinggal hanya 13 orang, yang duanya pamit secara teratur karena tidak siap dengan penghasilan yang tidak mencukupi. Nah, tolong pembinaan ini kita kedepankan kepada teman-teman kita. Kemudian bicara pemerataan tenaga, memang ini PR besar kita Pak Guru, pemerataan tenaga ini. Ini terkadang, mohon maaf, sudah tahu di SMP 3 Sakra Timur sudah banyak maksud tadi, ya, dengan jumlah rombelnya sedikit, dengan kondisi seperti itu. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, hanya maunya di situ, Mama. Ya kita, ya kalau yang maunya yang bersangkutan sih masih bisa kita hadapi, kan? Bisa. Tapi kalau sudah ada dari luar kita, ya, kalau ada direktif ke kita, ya kita taruh aja dulu di situ. Makanya sering saya katakan, ketika mereka bawa SK ke sekolah, Tiang katakan tolong diamankan. Kalau dia tidak punya jam mengajar, kesuruh ngombe-ngombe waktu ini, ya, di perpustakaan kah, di apalah, ya, ya, gitu. Kalau 0 tahun kan pasti dari APBD, ya, ya. Baik waktu tugas, ya, di situ, gitu, ya. Karena memang nanti kan secara alam dia akan terseleksi. Ya kalau dia udah masuk, mungkin aktivitasnya jamnya ndak ada atau aktivitas lain ada, kan sesuai bosan, ya kan? Ya kita doakan aja sesuai bosan, jadi 2-3 bulan pamit gitu kan? Ya yang penting ketika mereka pegang bank SK, wajib bagi kami, bagi dinas, bagi Bapak Ibu mengamankan itu, ya, tidak ada pilihan lain, ya. Biarkan nanti alamnya akan menyeleksi, ya. Bertahan sampai kapan? Masuk tidak ada tugas pokok yang dikerjakan, mau memberikan tugas, nanti yang teman yang lama yang tidak dapat tugas, ini kan dilema di Pelunggu. Kita pahami itu, makanya selalu kita bahasakan, silakan amankan, kasih apa sajalah tugas di situ. Kalau dia laki, ya selalu gunung-gunung kembang boleh juga, tidak apa-apa. Kalau perempuan ke pindah-pindah ke kopi, kalau pas Pak Kadis ke sana ada buatin kopi, ya. Pak Ketua PPS berkunjung, ada buatkan kopi, siapa tahu saya juga ke sana, kan.
Jadi itu Bapak Ibu, artinya ini adalah ketika SK dipegang itu adalah amanah buat kita, kami pelungguh semua untuk mengamankan. Nah, pemerataan ini kita akan upayakan terus Bapak Ibu, perlahan-perlahan. Ya, contoh Bapak Ibu, mana cara kita mengupayakan? Sekarang ini kita udah punya banyak sekolah penggerak yang SD. Nah, yang SD ini butuh guru bahasa Inggris sekarang. Kami akan copot dari SMP untuk memenuhi itu. Kami tidak mau angkat yang baru. Makanya terkadang kalau ada SD yang dekat dengan SMP, kami konfirmasi berapa guru bahasa Inggrisnya di sana. Nah, kalau dia lebih, ya kita bawa ke sana. Dan itu sekarang kalau di sekolah penggerak SD itu kan menjadi masuk ya di kurikulumnya, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan alokasi formasi itu besar. Nah, di tahun kemarin kami menggeser beberapa GTT, kita komplain, tidak berani komplain sendiri lewat juru bicaranya siapa lah. Ya, kenapa dipindah ke SD orang di SD? Saya tanya, ini mau diangkat jadi pegawai negeri ada P3K atau mau selamanya di situ? Tapi hanya begitu-begitu saja, karena di sana udah penuh tenaganya. Kan tidak mungkin ada formasi guru bahasa Inggris di SMP yang sudah pegawai negerinya ada. Peluangnya yang ada ya tentu yang tidak ada guru bahasa Inggrisnya. Nah, ketika kita udah jelaskan baik-baik, justru senang gitu kan. Mereka senang dengan kebijakan seperti ini. Nah, itu cara kita salah satu Pak Guru, kita lakukan pemerataan, mendistribusikan. Sesungguhnya kita menghindari mengangkat yang baru. Ya, hanya kita ngitung penggantian kita sekarang 264 P3K kan, yang SK-nya mungkin nanti sekitar di bulan Mei yang diterima ya. Nah, itu nanti itulah yang akan menggantikan mereka yang kita angkat sekarang ya. Karena sebagian memang tenaga yang kita angkat yang baru-baru itu adalah tenaga pendukung di sekolah, mungkin ada sepan, tukang kebun, jaga malam ya, pustakawan ya, atau pengolah data bagi yang mengganti, itu yang kita angkat dengan SK yang baru sekarang ya. Sedikit yang tenaga pendidik ya. Jadi mohon maaf kalau kita bicara kebutuhan hari ini dengan jumlah GTT kita plus ASN kita cukup guru kita ya. Kalau kita bicara kebutuhan distribusinya merata itu cukup ya. Tapi tadi karena memang pemerataan kita menjadi PR kita ini Pak Guru. Terima kasih Pak Guru sudah mengingatkan kami, dan tentu ini tugas kita bersama gitu. Makanya ketika kita bertanya berapa gurunya di sana, ya kasih, karena begini Bapak Ibu, terkadang ada sinyalemen lebih gurunya di situ karena kita biar kita lebih ramai, dan terkadang kalau sudah nyaman ya biar sudah tidak apa-apa daripada pindah ke tempat lain. Nah, kami akan terus berusaha untuk melakukan pemerataan distribusi guru baik itu PNS maupun GTT Bapak Ibu, tapi semata-mata mempertimbangkan kebutuhan kita di masing-masing satuan pendidikan.